lagi bersama aku Andrew dan pada kesempatan kali ini videonya cukup berbeda. It's not a vlog but more into educational purposes, especially if you're interested about knowing about exchange program, especially if you are on your senior high school. And onto this occasion, I have very special guest. He is also one of my friends back in senior high school. And now we're going to discuss about Kelly's program. And it is about an exchange student program for grade 10 until 11 in senior high school to go to United States of America with fully funded scholarship. And without any further ado, let's discuss about more into the selection and the process with our invited speakers today. Eja, please welcome. Halo semuanya, thank you Andrew for the introduction. And yeah, jadi perkenalkan nama aku Muhammad Reza Hamid, tapi biasanya teman-teman aku panggil aku Eja. Sekarang aku lagi kuliah di Amerika Serikat, dan aku kuliah di Wesleyan University. Dan aku dulu waktu Kialias itu batch 2019 sampai 2020, dan aku di host di Chicago. Let's start our question with what is Kelly's and how did you first know it? Okay, so Kialias itu singkatan dari Kennedy Lugar Youth Exchange and Study. Nah, jadi basically itu Kialias itu program yang menjadi jembatan penghubung antara Amerika Serikat dan negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Muslim. Tetapi Kialis itu nggak ngelimit kamu harus beragama Muslim dulu untuk bisa pergi ke sana, untuk bisa daftar ke programnya. Jadi aku itu baru tahu tentang program Kialis itu dari kakak aku. Jadi kakak aku itu dulu dari SMA 3 Pontianak, dan rupanya aku baru tahu, dia ngasih tahu ke aku kalau misalnya ada kawannya itu yang pergi ke Amerika Serikat. Dan aku waktu itu kan masih SMP kan, jadi aku tuh kayak penasaran gitu. Jadi ini kayak programnya apa sih, dan kayak kok bisa ke Amerika Serikat, dan waktu aku tahu itu juga kayak beasiswa, dan which mean itu gratis kalau pergi ke Amerika. Jadi aku tuh kayak wow, jadi aku harus cari-cari tahu. Jadi dari SMP aku udah mulai cari tahu dikit gitu kan tentang program ini, dan waktu SMA kelas 10 aku baru mulai daftar. Oke, seperti itu ya guys untuk Kelly's and introduction itself. Jadi to add more about information, yes, aku sama Eja itu in the same city, so we did the same selection process as well. And now I also volunteer di Bina Budaya. Jadi kalau kalian bingung apa itu KLIS dan Bina Budaya, jadi seleksi KLIS, FS, dan Asia KKHC itu di-manage oleh FS Indonesia atau Bina Budaya. And the process is gonna be mostly July atau di August. Depends on the timeline itself. Nah, okay, thank you Eja for the introduction about KLS itself. Terus kita moving on to the next question. Ada berapa banyak sih seleksi yang kamu lakukan atau kamu tempuh selama kamu menjalankan proses KLS? Okay, so pertama-tama itu ada seleksi berkas. Nah, jadi berkasnya ini, kalau nggak salah sih, kita harus perlu ngisi dulu kayak data pribadi di website KLIAS. Ataupun link yang dikirim KLIAS nanti waktu pendaftaran KLIAS sudah buka. Terus kita harus ngeprint berkas pendaftarannya, dan itu harus dikirim ke chapter terdekat kalian yang ngurus beasiswa KLIAS ini. Jadi kayak in Andrew and my case, the chapter was chapter Pontianak, karena kita tinggal di Pontianak, guys. Terus setelah itu kita ada terus nanti ada pengumuman kalau misalnya berkas kita diterima atau enggak. Terus habis itu nanti kita akan dikirim email lagi sama mereka untuk wawancara. Jadi proses kedua itu adalah wawancara. Jadi wawancaranya ini dibagi menjadi 2 kalau nggak salah. Jadi ada sesi wawancara pakai bahasa Indonesia, dan biasanya itu lebih dikenal sebagai sesi wawancara kepribadian. Dan yang kedua itu adalah sesi wawancara bahasa Inggris. Jadi kayak mereka mau mengukur kemampuan bahasa Inggris kalian itu gimana. Terus kalau misalnya kalian lolos, nanti kalian akan dapat invitation. No, wait sebentar. Jadi kalau udah kalian selesai wawancara, dua-duanya, berkas kalian itu, kayak hasil wawancara kalian itu akan dikirim ke nasional, dan akan diproses sama Bina Antarbudaya Nasional.
Nah, setelah itu nanti mereka akan ngirimin nama orang-orang yang lulus sesi wawancara. Setelah itu, kalau misalnya kalian lulus sesi wawancara, kalian akan ikut lagi wawancara yang namanya itu dinamika kelompok. Jadi kalau sesi dinamika kelompok itu hampir sama kayak wawancara juga, tapi basically kalian itu akan dikasih suatu problem dan kalian harus berdiskusi dengan kayak teman-teman kalian yang lain yang lolos juga untuk menyelesaikan masalah itu, bisa dibilang. Setelah itu nanti berkas kalian akan dikirim lagi ke nasional, dan setelah itu berkas kalian, dan setelah itu mereka akan milih lagi nih siapa yang lolos, terus baru kalian, kalau misalnya lolos, kalian akan di-invite ke uh, orientasi, tapi kayak seleksi nasional. Dan seleksi nasional, I don't know how much detail I can go into this, but basically for national selection, expect that you have to do dinamika kelompok lagi dan juga interview. Jadi that's what you have to do there. Tapi kayak expect aja, prepare aja gitu. Kayak wawancara ataupun kayak bagaimana berdiskusi dengan baik dengan kelompok. Menurut aku itu yang penting. Dan untuk seleksi KLIAS, the thing that I have to mention is that it takes a long time. Jadi kalian harus sabar banget nunggu. Kayak soalnya setiap kali kalian seleksi, kalian itu harus nunggu lagi dari nasional siapa yang lolos. Dan itu tuh bisa makan waktu berbulan-bulan. Dan proses seleksi KLIAS sendiri itu panjang banget. It takes around 1 year. Kalian daftar kelas 10. Dan kalian dapat tahu kalau kalian lolos itu kelas 11. Dan kalian baru pergi ke Amerika itu kelas 12. Jadi ini seleksi KLIAS itu beneran kayak maraton gitu. Kalian harus kayak, harus nunggu. Intinya harus sabar. Harus, Okay, thank you Eja for the information. Mungkin aku bisa add sedikit ya untuk yang di nasional, because I also kemarin aku sempat jadi observer juga di nasional. Oh ya, disclaimer pertama, this information I based on Eja selection, yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Nah itu pastinya we believe every each year itu, apalagi sudah ada kejadian pandemi dan ada beberapa improvement yang pastinya Binantar Budaya lakukan. Nah, pastinya itu yang paling penting kalian harus kontak list chapter terdekat dari kota kalian. That's something yang aku bisa assure untuk kalian dapat up to date. Atau yang paling gampang kalian lihat di Instagramnya Binantar Budaya. That's the very first way to know about updated information. Back to the orientasi nasional or seleksi nasional, not Ornas. Seleksi nasional itu yang kemarin aku jadi panitia itu ada seleksi esai. Itu kalian seleksi esai, tulis esai lagi on the spot gitu. Terus ada observernya atau ada pengawasnya seperti itu. Terus kalian karena itu kemarin online, jadi kalian di Zoom gitu. Jadi teknisnya lebih rumit karena you have to be in the white space, harus kelihatan kalian lagi ngerjain, terus harus kelihatan kalian tuh cuma kerja sendirian dan lain-lain. Pokok teknis yang benar-benar seperti kalian ujian dilihat sama pengawas seperti itu. Terus yang kedua itu seleksi wawancara. Itu yang details yang aku bisa kasih tahu. Kalau misalnya kalian lucky enough, kalian bakal wawancara dengan US Embassy. Dan itu something yang everyone experience in seleksi nasional seperti itu. So, bite the bullet and just prepare for the interview. But for sure, every selection kalian harus maximize for sure. But aku nggak jadi panitia buat yang dinamika kelompok, but I believe there is dinamika kelompok lagi secara nasional. Dan yes, I can say nunggu KLS itu harus sabar because you have to be very, very patient about your application. The next question is how to ace the essay or document selection. Please, Eza. So for the document selection, like for the first part, yang waktu kalian baru daftar, gimana ya? Jadi menurut aku sih yang paling penting banget sebelum kalian mulai ngisi atau nulis esai ataupun ngisi any dokumen untuk IELTS, kalian itu harus research dulu.
yang paling penting untuk kalian cari itu adalah menurut aku visi misi dari program KLS. Nah, visi mereka ini apa dan misinya mereka ini apa. Dan setelah itu kalian perlu lagi nih kayak ngerefleksi dengan diri kalian sendiri, kayak perlu mikir-mikir lagi kayak kira-kira apa yang aku lakuin selama ini sejalan nggak ya sama visi misi KLS, dan kira-kira apa yang nanti aku mau lakuin itu kira-kira sejalan nggak ya sama visi misi KLS. Dan itu kalian nggak perlu kayak bohong gitu loh. Kayak menurut aku kalian tuh, I mean this is so cliche, but I believe you all should, when writing like your essay or anything, you also should still be yourself. Jadi kayak apa ya, find something yang apa, how to put this, find something about yourself that is aligned with the visi and misi of KLS. Aku nggak yakin kalau misalnya dokumen pertama aku itu bagus. Kayak waktu esai aku juga, aku kayaknya nggak terlalu banyak mikir buat itu, tapi untungnya aku lolos. Tapi menurut aku sih, kalau misalnya kalian mau yakin banget kalian mau lolos, kalian harus coba mikir-mikir lagi sebelum nulis esai. Dan juga di nasional, Andrew ada mention kalau nanti perlu ada nulis esai lagi. Dan Indeed. itu kalian, apa ya tips dari aku? So jadi kayak misalnya kalau misalnya kita mau daftar ke college di Amerika Serikat, kita kan harus perlu nulis esai. Dan tips yang paling aku sering temui untuk nulis esai untuk masuk ke perguruan tinggi Amerika Serikat, yang aku harap bisa apply juga ke esai KLS, itu adalah show don't tell. Jadi itu kalian tunjukin, tapi kalian jangan bilang gitu. Contohnya, esai itu nggak kayak resume ataupun CV yang kalian bisa tulis aja gitu, kayak list aja semua hal yang udah kalian lakuin. Contohnya kalian pernah jadi ketua OSIS, ikut program eskul ini, dan lain sebagainya. I don't think that is what they're looking for. Untuk esai itu, mereka itu ingin tahu cerita kalian gitu. Jadi cerita kayak pengalaman kalian jadi ketua OSIS, kalian itu dapat masalah apa, dan bagaimana kalian menyelesaikannya. So that is one example of show and tell. And yeah, I think that is all for me about the essays. Andrew, do you have anything else to Okay, say? thank you, Eja. The thing that I can conclude from you is that to be yourself and pastinya to reassure again apakah yang kamu lakukan selama ini tuh sejalan dengan visi misi KLS supaya akhirnya pihak pewawancara atau penyeleksi itu yakin kalian bisa contribute back to community, balik Yes. lagi. Okay. How about the interview? I know it's like reviewing back your essay, but how do you nail your interview? Especially on seleksi nasional, karena kan lebih on pressure for sure, karena kamu nggak kenal orangnya in your dari chapter lain, dari chapter nasional, dan pastinya the question might be a little bit tough karena kamu bersaing dengan peserta-peserta di seluruh Indonesia gitu. How was it? Iya. Oke. Untuk tips interview, yang pertama lagi, kalian harus cari cari tahu visi misi dan tujuan dari program KLS itu apa. Jangan sampai di sana kalian ditanya, kenapa kamu mau daftar KLS, kamu kayak ngeblank gitu. There's nothing wrong with preparing for interview. Jadi kayak kita tahu kayak interview kan rata-rata kan kayak pertanyaannya kan kurang lebih sama kan. Nah itu nggak apa-apa banget kalian latihan untuk interviewnya. Kayak do a mock interview with your friend. Ajak kawan kalian untuk nge-interview kalian. Kayak misalnya kayak apa, pura-pura interview aja gitu. Dan juga don't be shy to share or tell your story to the interviewer. Kalau misalnya mereka nanya apa satu di antara tantangan yang pernah kamu temui di hidup kalian, don't hesitate to tell them what happened. And most importantly, remember to tell them how you solve the problem and what you learn from it. That is what I think is most important during interview. I don't know if that makes sense or not, but yeah. It totally makes sense. And I just want to add, mungkin yang paling penting itu how do you actually telling a story to someone yang
never know you before, but through that story they actually know you better gitu. Menurut aku yang paling penting itu every aspect you have to pay attention from your gesture because in my opinion every of the thing through interview it's gonna be noted down by the interviewer. So you have to know your answer well and untuk not running on the bush, in my opinion. If you are telling this, Hmm, you have to go straight and not branching over here, over there. So you seems like you are iya. clueless with your answer. So now, let's discuss more about focus group discussion atau dinamika kelompok. How do you perform well on the dinamika kelompok itself? Because for information guys, jadi dinamika kelompok itu kalian seperti Eja ngomong, itu kalian akan bekerja dalam sebuah kelompok yang dalam quotation mark itu mereka juga saingan dengan kalian gitu kan karena they're also pursuing the same scholarship as you wanted gitu. Nah, yang menjadi problems banyak orang itu adalah bagaimana kalian tidak outshine other people spotlight ketika kalian juga mengerjakan gitu. How do you manage that at that time, Eja? I think the most important thing is jadi waktu dinamika kelompok kan kalian pasti diberikan satu masalah kan dan kalian harus menyelesaikan masalah itu sama-sama dengan grup kalian. Menurut aku yang paling penting kalian lakuin itu uh, outside of trying to solve the problem, try to listen well to other members of your group. Even though that it's like kind of like a competition in a way, at the end of the day, kalian itu kayak masih satu kelompok gitu. Jadi, coba juga selesai masalahnya dengan kelompok kalian, coba diskusi dengan mereka, dan listen to them. Kalau misalnya mereka ada ngajuin solusi ini, listen to them, and then try to incorporate it to how you as a group is going to solve the problem. You are going to solve the problem. Kayak gimana ya? Betul juga kata Andrew, kayak kita kan harus kayak shine kan dalam dinamika kelompok, tapi itu kita jangan kayak outshine other people sampai orang lain tuh kayak nggak kelihatan gitu. Intinya jangan kayak egois gitu loh. Intinya kayak soalnya kayak even though they're your competitor, tapi itu kalau misalnya kalian semua lolos kan kayak well, they're still going to be your friends gitu loh. Jadi kayak bawa santai aja, jangan egois, dan dengarkan baik-baik kayak teman sekelompok kalian. Yes, totally agree. Intinya be yourself, bukan be yourself yang you are in your comfort zone, maksudnya be the best version of yourself untuk seleksi, especially if you are working with other people, karena pastinya ketika kalian di US, pastinya kalian bakal mingle with strangers around the world, around different culture. Jadi, menurut aku dan Eja pasti setuju juga, di seleksi itu buat melihat apakah kalian bisa adapt with other people personalities yang pastinya nggak bisa sama dengan personality kalian. Gitu. And yes, thank you Eja. And we're gonna move to the next question. Um, kayak kita udah bahas tentang national selection ya. Jadi kayak step by step-nya kurang lebih sama dengan seleksi yang di chapter, but it's more complicated some way karena jatuhnya saingan gitu sama yang secara nasional. And okay, anggapannya kita sudah selesai seleksi nasional dan kita sudah oh ya by the way guys, waktu seleksi nasional kalian ke Jakarta ya guys. Jadi kayak it's Oh gonna be a ya, short trip but it's gonna be hard as well. Jadi setelah kalian seleksi, kita kan pasti pulang dong. Nah, what's after the final announcement of this gonna be the scholarship holders? Misalnya setelah seleksi nasional sudah ditetapkan siapa yang akan pergi ke Amerika. Nah, what comes after that? oke. Setelah itu kita masih harus nunggu lagi sih. Mereka nanti kalau udah seleksi nasional, mereka akan ngirimin nama siapa yang lolos. Tapi the thing is mereka akan ngirimin nama-nama siapa yang beneran akan pergi, like no question, itu mereka akan pergi sekitar 80 orang. Dan mereka akan juga ngirim 5 nama cadangan. Jadi 80 orang ini nanti akan jadi finalis, dan 5 orang ini akan jadi cadangan in case dari 80 orang finalis ini ada yang mundurin diri. And that happens karena di tahun aku ada beberapa orang finalis yang mundurin diri dan ujung-ujungnya semua cadangan
Alias itu mereka semuanya pergi ke Amerika Serikat. So if you happen to not make it into like a finalist, you can still have hope of going to like the United States. And ya setelah itu kalau misalnya kita udah lulus, kita akan disuruh untuk ngelengkapin berkas-berkas kita untuk pergi ke Amerika Serikat. Satu di antara berkasnya itu berkas vaksin, dan itu kalian harus lengkapin vaksin kalian. Contohnya kayak MMR, rubella, chickenpox, tuberkulosis, hepatitis, dan sebagainya itu harus lengkap. Setelah itu kalian akan dikasih instruksi untuk membuat visa, dan setelah itu kalian sebelum pergi akan ada proses yang namanya orientasi Yes, ya. Ornas, orientasi Iya, orientasi nasional. nasional. Dan they will tell you what to expect in the United States, kalau misalnya kalian udah sampai, gimana cara menghandle culture shock, dan lain sebagainya. Oke, ya timelinenya seperti itu ya guys. Jadi seperti Eja udah mention, kalau misalnya kalian sudah menjadi finalis, in my opinion, setelah kalian udah melakukan yang terbaik di nasional, itu tinggal antara kalian dengan yang di atas. Bagaimana jalan Tuhan lah seperti itu. Dan jalan universe for you guys. Jadi seperti Eja bilang, yang 80 belum tentu 80, bisa aja cadangan. If it is your way, it will be gitu. And you don't have to force it at all gitu. And after that, ya pastinya ngelakuin berkas untuk medication. If you guys wondering apakah medication ini di cover, Eja gimana? Apakah di cover or kamu biaya sendiri? Kalau untuk vaksin, itu unfortunately kita harus bayar sendiri. If I'm not mistaken, aku spend, kalau nggak salah sekitar 3-4 jutaan untuk melengkapi vaksin aku. Soalnya waktu kecil aku nggak lengkap vaksinnya guys, jadi kalau bisa kalian lengkapin dulu vaksin kalian dari masih kecil. Dan juga kan vaksin kan kayak penting ya, jadi lengkapin aja gitu. Terus, dan juga vaksin itu at the end of the day itu for your best interest. Kalian nggak mau pergi ke Amerika Serikat dan terus dapat kayak disease or anything like that will ruin your experience kan, bisa dibilang. Jadi that is for your safety and health basically. Dan juga medical iya, jadi kalian juga harus ada do physical examination sih. Jadi kalian harus kayak ke dokter gitu dan kayak melengkapi berkas kesehatan. Kalau misalnya kalian itu sehat. Apa lagi ya? Kalau nggak salah mereka nge-cover kacamata deh. But I'm not really sure about that. So yeah, because I don't wear glasses, so I don't think I can speak about this. Oke. Jadi kalian harus, in my opinion, kalian harus prepare some money jika kalian udah lolos seleksi secara nasional untuk persiapan kalian buat vaksin. Karena vaksin itu harus self-funded, karena itu juga untuk kepentingan kalian. Dan if I'm not mistaken, kalian bakal harus lihat dari record kalian waktu imunisasi, waktu kecil. So, that's something, kalau misalnya nggak ada ya berarti kalian harus vaksin ulang, seperti itu. Kalau misalnya kalian udah ada, orang tua kalian rajin dari awal, memang sudah vaksin lengkap, so you don't need to, gitu kan. Tapi in general, no one. Maksudnya kayak jarang ada banget, gitu. But anyway, it's never too late. Just do it, gitu. Maksudnya kayak for your own medication. Nah, setelah itu, yang the fun part, itu adalah orientasi nasional, di mana if you also ever see di Instagramnya Binabu dan juga pengalaman-pengalaman exchange student sebelumnya yang alumni, itu di orientasi itu kalian bakal bikin performance sebelum kalian pergi, dan itu bakal ada orang tua, which gonna be fun, emotional, sometimes in the same time, terus kalian bakal depart soon gitu. So Eja, could you please share your orientasi national experience? How do you actually experience it? So orientasi nasional itu kayak beneran memorable banget bagi aku. Soalnya kayak seru banget gitu loh. Jadi kalau kalian udah lolos nih, nah terus kalian itu bakalan dikumpulin di Jakarta. Biasanya sih di desa wisata, dan tempat itu seru banget. Dan kita di sana itu harus nyiapin, iya ada Swiss. Dan di sana itu kalian harus nyiapin kayak performance gitu, seperti yang Andrew udah bilang. Dan itu tuh kalian cuma punya waktu kayak 3-4 hari ataupun seminggu mungkin paling lama untuk nyiapin nyiapin performance itu. Dan itu tuh kayak it was kind of stressful, but at the end of the day it was like
a team or like a group bonding experience. Kayak beneran kayak menurut aku orientasi nasional itu di mana kamu itu jadi dekat dengan kayak uh, fellow apa ya partisipan yang akan pergi ke Amerika Serikat lagi ataupun uh, wait. Jadi di desa wisata itu kan nggak cuman dikumpulin sama orang yang bakalan berangkat ke Amerika Serikat, tapi kan juga akan dikumpulin sama orang yang akan berangkat ke negara-negara lain ataupun dari program IFS. Nah, jadi apa ya? Itu tuh kalian beneran bisa dekat banget sama orang-orang apa ya, yang sama cohort kalian. Dan at the end of the day, kalau misalnya kalian udah di luar negeri, di sana itu kan pasti kayak ada aja di momen dimana kalian itu down. Dan nggak ada orang lain yang beneran bisa kayak ngerti apa yang kalian laluin sekarang, except for those guys who are also in the same country as you, who are also experiencing the same thing. Jadi itu penting banget menurut aku. Soalnya kayak beneran orang-orang yang berangkat nanti sama kalian itu bakalan jadi support system kalian di sana, or primary support system. Yes, totally agree. Jadi kalian bakal menjadi a big family buat satu angkatan itu. Jadi gunanya orientasi itu supaya kalian have that bonding session as well as to build that relation karena pastinya sudah jauh dari Indonesia pasti bakal ada kangen sedikit dengan if you guys experience homesick dan lain-lain itu pastinya you guys need one another. So that's the purpose of orientasi nasional in the very basis place gitu. Alright, I think untuk selection udah lengkap ya dari awal udah seleksi. Jadi seleksi itu in a nutshell. Nutshell itu kalian seleksi di chapter lolos kalian ke nasional, and nasional lolos yang then yes, congratulations gitu. But there is a wording yang semua exchange student ada itu adalah kalian benar-benar lolos atau berangkat kalau kalian sudah berada di pesawat. Is that Yeah, true? that is so true. Kayak itu beneran ditekanin banget ke kalian. Kalau misalnya kalian itu nggak akan pasti ke Amerika Serikat sebelum kalian itu duduk di kursi pesawat untuk berangkat ke Amerika Serikat. Jadi I want to share an experience from Aki Elias angkatan 2020-2021. Jadi mereka itu udah tahu kan kalau mereka akan lolos untuk pergi ke Amerika Serikat. Tapi tiba-tiba pandemi. Jadi mereka nggak jadi pergi, guys. Kayak untuk tahun itu mereka nggak jadi pergi. Tapi untungnya Bina Antar Budaya ada ngebuat program ya. Yes, it's called Alex, guys. Iya. Jadi Bina Antar Budaya baik banget, guys. Jadi kayak walaupun kalian nggak pergi di tahun itu, mereka itu masih ngupayain kalian supaya bisa pergi ke Amerika Serikat. Jadi ya intinya kalau misalnya kalian udah lolos, jangan kayak mikir, oh ini pasti bakalan pergi ke Amerika Serikat nih. Kayak, you can think that you are going to go to America Serikat for sure. Tapi itu jangan mikir kayak kalian bakalan pasti pergi ke Amerika Serikat because you never know what will happen in the time period when you lolos dan you pergi ke Amerika Serikat. Yes, totally agree. Yang awalnya yang diambil contoh di angkatan 2020-2021 kan kita nggak pernah tahu pandemic gonna be very damaging in our daily activities. Jadi harus di hold. Nah itu something yang kita bisa ambil itu adalah you can put your hope as high as you are, but you know where you are stepping back again gitu. Maksudnya kayak you know where your stands are gitu. Jadi kalau misalnya kalian jatuh, kalian nggak begitu sakit gitu. Maksudnya kayak just be apa ya realistic. Maksudnya kayak oke, kalian lolos, but still know and still aware there's the possibilities bahwa kalian nggak bakal berangkat karena bukan kalian, maksudnya karena ada factors lain seperti yang pandemi seperti itu. Okay, I think that's enough about the selection dan beberapa tips juga. Jadi intinya harus benar-benar dipersiapkan, apalagi ini timeline-nya 1 tahun ya untuk seleksi itself. Jadi harus benar-benar bersabar. Intinya harus kunci utama ke Elias itu bersabar dan berdoa, bersabar berdoa. Okay. Okay, everyone, we have discussed. Kita udah bahas banyak banget tentang seleksi dan kita nggak mungkin run through every selection one by one in one video. Jadi for sure kalian bisa update terus tentang pengalaman-pengalaman alumni sebelumnya juga kalian bisa lihat di YouTube. But
And for sure, kalian harus prepare, at least kalian aware seleksi-seleksi apa aja yang ada di seleksi for KLIS, begitu. And now, sekarang aku bakal discuss more about your life in USA back then. Um, Uh, could you elaborate about your host state, host family, or host school in briefly? Oke, jadi aku itu di host di Chicago, dan Chicago itu berada di state namanya Illinois. Dan ya, aku di host sama keluarga aku di sana, dan di sana aku punya 3 brother, dan unfortunately mereka semua lebih young dari aku. Jadi itu kayak, jadi harus bisa jadi older brother lah intinya. Terus aku kuliah, aku sekolahnya di sekolah namanya Francis W. Parker, dan itu sekolah swasta. Jadi kayak shock banget gitu aku. Soalnya di Indonesia aku tuh selalu sekolah negeri gitu guys. Jadi kayak waktu udah masuk ke sana tuh kayak wow, beda banget. Dan lagi sekolah swasta di sini itu kayak mahal banget gitu. Kayak setahun itu bisa kayak $40.000. Itu beneran bisa banget. Dan jadi kayak semua kawan-kawan aku kayak beneran rich banget gitu. Aku tuh kayak anjir. Aku tuh kayak sangat terlempar ya kayak dari segi ekonomi. Tapi ya, I still have like quite a lot of friends there, and they're all still accepting. So yeah. Yay! Jadi guys, for your information, di seleksi KLS itu kita nggak bisa pilih host state or host state sih or host family-nya. Jadi US Department yang bakal atau juga koordinator yang di USA yang bakal melihat kita paling cocok background-nya sama family yang mana. So, jadi it's gonna be a very pengalaman yang berbeda banget. Kalian nggak bisa pilih kan, kalian nggak bakal tahu kalian bakal tinggal sama siapa, kalian bakal ditentuin. So you gonna be in Seattle, Oregon, state-state lain yang bisa aja di barat, timur, tengah, or kalian bisa di mana aja di USA, even in Hawaii. So Yeah. expect the unexpected. So kalian bisa di mana aja di USA. So jadi kalian just prepare yourself untuk be adaptive karena pastinya host family itu juga beragam, yang berbeda-beda. Ada yang mami, ada yang daddy, yang mami, Iya. daddy, ada yang single mom, single father, yang yang kayak Eja, yang sudah yang younger, ada juga yang udah older, ada juga yang kalian same age gitu. So it's gonna be a very different thing yang kalian experience di Indonesia gitu. And I think that's the point of this exchange activity in the first place gitu. And yes, thank you for your elaboration. Mungkin kita bakal discuss more about your most unforgettable experience that you had in USA. The only experience yang masih membekas sampai sekarang. What it is aja. Uh, apa ya? Jadi mungkin experience aku waktu lagi liburan sih. Jadi keluarga aku itu kayak punya kondo di Colorado gitu. Oh iya, jadi untuk ya sama host family kalian, kalian itu beneran bakalan jadi kayak keluarga banget sama kalian. Jadi misalnya kalau keluarga kalian itu liburan kemana, itu kalian bakalan diajak gitu. Contohnya kawan aku di sana, dia ada keluarganya itu yang lagi pengen liburan ke Jepang. Dan itu beneran dibawa guys, dari USA ke Jepang itu mereka dibawa. Jadi kayak ya gitu deh. Jadi keluarga aku itu ada kondo di Colorado, dan di sana itu aku perginya itu waktu musim dingin gitu, waktu awal awal Januari kalau nggak salah. Dan di sana itu lagi banyak banget salju. Soalnya Colorado itu beneran kayak tinggi banget elevasinya. Jadi itu kayak gunung gitu guys. Jadi aku sama mereka itu apa ya, ski, apa, how to say this because like Yeah, oke, you're jadi skiing in the first. iya, jadi kita pergi Yeah, skiing gitu. basically. Ya, jadi kita basically turun gunung gitu guys pakai ski. Jadi itu kayak seru banget. Soalnya kan kayak di Indonesia kan nggak ada salju ya. Dan itu kayak beneran mungkin pertama kali aku ngeliat salju yang beneran banyak banget gitu. Jadi it was very memorable. It was very pretty. And I'm so grateful for my host family for bringing me there. Okay, yay. Yeah, guys, jadi but don't expect every host family gonna, Ya, have the same treatment. Ada juga have this maksudnya high expectation kayak kayak dibawa keliling USA atau yang lain.
So, but every host fam are the best um in their own stance gitu. Maksudnya mereka mampunya segitu, so that's your life there gitu loh. So experience it. Kalau misalnya ada yang glamor ya glamor banget, tapi kalau misalnya yang you are not experience that, does not mean you are not experience your exchange life at the fullest gitu. So just So true. enjoy everything in my opinion. Karena dimanapun kalian berada, you are in the US. That's the something yang you have to aware gitu. Jadi you don't need to be worry about kalian bakal sekeluarga sama siapa gitu. Apakah kalian dapat perhatian yang sama? For sure kalian bakal have the same perlakuan gitu. Nggak ada yang bisa dan ada juga beberapa kasus di mana kalian bakal hosted with another Kalias dari negara-negara lain gitu. Nah, itu juga kalian bakal experience new culture juga, not just USA but another culture, which is very interesting. Ya, mungkin to close our session, oh my god, kita udah ngobrol banyak. And what is your final message for future applicants, especially yang lagi nonton-nonton ini, for applying Kalias? Apa ya? Yang pastinya good luck. Semoga kalau misalnya kalian daftar, kalian bisa diterima. Dan semoga juga video yang kita buat hari ini ngebantu kalian lah ya untuk proses seleksinya. Dan misalnya kalian diterima, selamat. Dan remember, no exchange experience is the same. Nggak ada satu exchange experience itu yang beneran sama kayak yang lain. Tapi at the end of the day, you still like experience living in another country and experience living in another culture. Dan kalian juga pasti akan belajar banyak banget dari situ. Okay, yes, Eja, and another wording atau quotes, if I can say, yang every exchange student bakal bilang adalah, it's just not a 1 year in your life, but it's a year. But it's oh my god, gimana ya? It will be your life. It will be your life for a lifetime. It will be with you everywhere you go. Yes, yes, that's very true. Intinya, ya, it's like we mentioned before, udah ngomong belebet-belebet banget. Intinya, yeah. ya begitulah. Maksudnya exchange ini bakal stay with you as far as you are living in this world gitu. Maksudnya nggak bakal meninggalkan kalian. Experience kalian itu bakal berguna in the future. Kalian bakal adapt with new culture dan kalian udah nggak perlu worry about having international exposure. Dan yes, intinya good luck dan yeah. Oh, anyway, good luck for sure. If you guys have any question, you can are you okay if someone's watching this contact you personally, Eja? Yeah, for okay. sure. Okay, thank you. So you can see Eja Instagram on the description below. And if you want to ask me as well, it's okay, even though I cannot specify more about the selection. But yes, I can still help you to answer some question. Anyway, we have talked this far about the selection, about Eja's selection, about Eja's life in the USA. Yes, I think we have a pretty solid session, even though there's gonna internet connection trouble because yeah, you know, you guys know it's USA Indonesia. So yeah, thank you so much guys for watching this video, and we hope to see you, and maybe I can see you in national selection or chapter selection. We don't know, but yeah, hopefully we will meet in a person. I don't know you, but we're gonna meet there hopefully soon. And yeah, thank you everyone. Bye. Bye. Hmm?